bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andres Kaplan dan Michael Handles mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang luas. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Era awal 1960, 1970-an, 1950, Alan Turing menerbitkan tulisan yang membangkitkan semangat AI, memperkenalkan Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. 1996, John March dan para peneliti lainnya menginisiasi konferensi Dartmouth dan secara resmi menamai bidang ini Artificial Intelligence. Era ini ditandai dengan optimisme tinggi dan pendanaan besar dari lembaga seperti DARPA dengan pencapaian awal seperti program yang dapat memecahkan soal aljabar dan membuktikan teorema geometri. Periode ini terjadi akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi dan kemajuan yang melambat. Pendanaan dari pemerintahan dan swasta menurun drastis karena biaya pengembangan yang tinggi dan hasil yang tidak sesuai harapan. Beberapa proyek ambisius gagal, menyebabkan banyak pihak merugikan potensi AI. Masa kebangkitan dan modern 1993 sekarang. AI Spring 1993-2011, minat terhadap AI kembali meningkat dengan terobosan penting termasuk kemenangan Deep Blue. IBM melewati juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Periode modern AI berkembang pesat didukung oleh deep learning dan big data. Tahun 2012 sekarang AI menjadi teknologi yang umum digunakan seperti asisten virtual, mesin pencarian, dan aplikasi yang mengemudikan mobil secara otonom. Kemajuan terkini pengembangan model bahasa besar seperti GPT-3 dan aplikasi AI di bidang-bidang seperti medis dan musik. Jenis gini kecerdasan buatan berdasarkan kemampuan AI sempit. Neo AI dirancang untuk menjalankan suatu tugas spesifik. Contoh, asisten virtual seperti Siri dan Google, asisten sistem rekomendasi di Netflix dan Spotify, serta mobil otonom. AI umum general AI atau AGI memiliki kemampuan kognitif serta manusia dapat memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. Contoh, saat ini masih dalam tahap penelitian dan belum ada yang berhasil diciptakan secara penuh. AI Super melampaui kecerdasan manusia dalam segala aspek termasuk pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan sosial. Contoh jenis AI ini bersifat potensi dan masih spekulatif. Contoh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual membantu pengguna dengan perintah suara seperti Siri di perangkat Apple atau Google Assistant di Android.
Mesin pencarian algoritma AI menganalisis query pengguna untuk memberikan hasil yang paling relevan. Aplikasi streaming merekomendasikan film, acara, atau musik berdasarkan media sosial, menampilkan konten yang relevan di feed dan mengelola filter wajah. Navigasi dan peta seperti Google Maps dan Waze yang menggunakan AI untuk menghitung rute tercepat dan memberikan perkiraan waktu tempuh yang akurat. Chatbot memberikan jawaban otomatis untuk pertanyaan pelanggan atau pengguna di berbagai layanan. Penerjemahan online menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan tingkat akurasi yang terus meningkat.